di dunia, tempat perlindunganku yang aman dan tempat kelepasanku. Baik, puji Tuhan, Bapak Ibu sekalian kasih. Saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan dan waktu ini sisakan kepada adanya Bapak semua orang untuk menyampaikan. Silakan Pak. Ya baik, terima kasih. Terima kasih hambanya Bapak Pendeta Fardosi. Selamat pagi. Salam kudus buat kita semuanya, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus. Terima kasih untuk semua yang sudah hadir bersama-sama dalam persekutuan pagi kita. Bapak Ibu Saudara, salam sehat semuanya. Ya, puji Tuhan. Baik, kita akan bersama-sama menyambut pemberitaan firman Tuhan untuk renungan kita pada pagi hari ini. Saudara-saudaraku, mari kita tundukkan hati kita, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus Bapa di surga. Pagi hari ini Tuhan, Engkau memberikan kami semangat yang baru lagi di hari pertama dalam minggu ini, dalam ibadah saat teduh kami. Terima kasih Tuhan Yesus, karena sungguh baik, Engkau sangat baik dan selalu memelihara kesatuan kami Tuhan di dalam tubuh Kristus, semangat kami. Kami berterima kasih atas kebaikan Tuhan yang berkenan membangunkan kami kembali. Inilah komitmen kami Tuhan, karena Engkau telah menyelamatkan hidup kami dan kami ingin terus bersyukur kepadamu ya Bapa. Terpuji-puji namamu Tuhan, karena firman-Mu terus memanggil kami untuk lebih jauh lagi berjalan bersama dengan Kristus untuk menelusuri setiap bagian dari pengetahuan yang benar yang akan menguatkan kami semua menjadi jalan hidup kami supaya kami terus melayani Tuhan lebih sungguh lagi. Terima kasih diberkati semuanya saudara-saudara kami yang berkenan pada pagi hari ini untuk bersama-sama bersekutu memuliakan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus. Ya, sekali lagi selamat pagi buat kita semuanya. Salam kudus. Dan pagi hari ini kita sudah memasuki episode yang 100 ke 140 Bapak Ibu Saudara. Dan kita memulai episode 140 ini dengan memasuki pasal yang baru dari kitab Galatia, yaitu pasal 4. Puji Tuhan. Sekali lagi saya terus mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus. Saya sangat dihargai semua kehadiran Bapak Ibu Saudara. Ya, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Jadi, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, mari kita membuka Alkitab kita dari Galatia pasal 4. Ya, Galatia pasal 4. Ya, Bapak Ibu Saudara, kita berdoa terus supaya kita bisa menyelesaikan kitab Galatia nantinya sampai pada pasalnya yang ke-6 ya. Bapak Ibu Saudara, mari. Ya, saya akan membacakan untuk kita ya, Galatia pasal 4. Ya, kita akan membaca dari ayatnya yang pertama sampai ayat 5. Dan ini ya sebagai pengantar dulu ya, Bapak Ibu Saudara, untuk pasal 4 Galatia ini. Luar biasa. Puji Tuhan. Saudara-saudaraku, judul perikopnya di situ di Galatia pasal 4 ini, di situ disebutkan
tak ada lagi perhambaan. Ya, puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, tidak ada lagi perhambaan. Itu yang ditulis dalam Alkitab yang berbahasa Indonesia. Nah, saya akan membaca dari ayat 1 ya. Yang dimaksud ialah selama seorang ahli waris belum akil balik, sedikitpun ia tidak berbeda dengan seorang hamba, sesungguh pun ia adalah tuan dari segala sesuatu. Ayat 2, tetapi ia berada di bawah perwalian dan pengawasan sampai pada saat yang telah ditentukan oleh Bapaknya. Ayat 3, demikian pula kita, selama kita belum akil balik, kita takluk juga kepada roh-roh dunia. 4, tetapi setelah genap waktunya, maka Allah mengutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan dan takluk kepada hukum Taurat. Ayat 5, ia, anak Allah, Yesus, diutus untuk menebus mereka yang takluk kepada hukum Taurat, supaya kita diterima menjadi anak. Ya, Bapak Ibu Saudara, begitu banyak berkat Tuhan yang dapat kita terima, yang kita pelajari, yang dapat kita renungkan, ya, yang sangat luar biasa dari bagian-bagian firman Tuhan. Dari 5 ayat ini, Bapak Ibu Saudaraku, sangat besar berkat Tuhan kepada kita semuanya. Dan ini adalah suatu keistimewaan, ya, sesuatu yang spesial buat Bapak Ibu Saudara dan saya, ya, karena kita tentunya tidak jangan hanya kita memahami firman Tuhan di bagian kulit atau di bagian luarnya saja, tapi kita harus masuk ke kedalaman rencana Tuhan. Melalui firman-Nya kita dapat mengetahui dengan baik bagaimana, ya, rencana Tuhan memberkati seluruh kehidupan kita dan memakai hidup kita benar-benar, ya, bermanfaat maksimal. Ya, Bapak Ibu Saudara, ya, bukan hanya bermanfaat tapi maksimal. Ya, harus maksimal, karena hidup adalah kesempatan dan kita di dunia ini hanya sementara saja. Artinya, Bapak Ibu Saudaraku, kita terus maju untuk masuk ke dalam, ya, pemahaman kebenaran firman Tuhan yang spesial. Jangan yang biasa-biasa saja, ya, Bapak Ibu Saudara, harus yang benar-benar mendalam, karena kita membutuhkan kekuatan yang besar dari Tuhan, dan Dia adalah sumber kekuatan kita, supaya kita bisa menjalani kehidupan kita, ya, dengan segala tantangan dan segala persoalan. Kita tahu kuasa Tuhan lebih besar dari semuanya. Amin. Dengan demikian seluruh kehidupan kita dapat kita persembahkan, ya, untuk memuliakan Tuhan kita, dan kita merasakan sepenuhnya sukacita yang terus ditambah-tambahkan dalam kehidupan kita. Amin. Ya, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, jadi apa yang dikatakan tadi di ayat 1 di Galatia pasal 4 ini sangat menarik Bapak Ibu Saudara, ya. Ya, sangat memberkati kita dan sangat menguatkan kita. Bapak Ibu Saudara, di ayat 1 dikatakan, Galatia pasal 4, yang dimaksud ialah, apa artinya yang dimaksud ialah? Karena sebelumnya Bapak Ibu Saudaraku sudah banyak dijelaskan oleh Rasul Paulus di pasal-pasal sebelumnya. Jadi muncul kata-kata yang dimaksud ialah karena dia ingin meneruskan penjelasan yang lebih dalam lagi. Amin. Ya, Bapak Ibu Saudara. Jadi
memang firman Tuhan itu tidak boleh sepotong-sepotong kita memahaminya, tapi kita harus memahami dengan utuh, ya, supaya kekuatan yang dari Tuhan itu benar-benar bekerja sedemikian rupa dalam hidup kita, sehingga ya fungsi-fungsi daripada penebusan Kristus, ya, kuasa penebusan oleh darah Kristus itu memaksimalkan kehidupan kita ini, talenta kita, karunia yang Tuhan berikan bagi kita untuk bisa benar-benar bermanfaat, menyatakan kebaikan-kebaikan Tuhan untuk bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, ya, jadi kata atau kalimat singkat yang dimaksud ialah ini, Bapak Ibu Saudara, Paulus ingin menjelaskan lagi lebih lanjut, karena di pasal 1 sampai pasal 2, ya, saudara-saudaraku, Rasul Paulus sudah mengisahkan kisah, ya, pengalaman pribadinya, bagaimana dia menerima wahyu rahasia atau menerima firman yang diturunkan oleh Yesus Kristus kepadanya sesudah Yesus dipermuliakan di surga. Ya, puji Tuhan Bapak Ibu Saudara. Jadi memang Yesus Kristus adalah firman yang menjadi daging, ya, yang menjadi manusia, dan firman yaitu Yesus Kristus itu adalah firman yang sempurna. Nah, Bapak Ibu Saudara, tetapi kita harus memahami dengan baik, ya, bukan firman yang terakhir disampaikan Yesus Kristus bukanlah ketika dia, ya, ada di dunia ini sebagai manusia. Ya, sebab sesudah ia naik ke surga, sesudah Yesus Kristus mati, dikuburkan, bangkit, naik ke surga, dia berfirman lagi. Amin. Berfirman lagi, menyampaikan rencananya, ya, menyampaikan maksud dan tujuannya dia naik ke surga itu adalah supaya Yesus Kristus menyatakan lagi dan lagi, Bapak Ibu Saudara, rahasianya melalui hambanya Rasul Paulus, ya, diberitakan kepada kita tentang berkat yang terbesar melalui kematiannya, ya, melalui penyalipannya, bahwa semua dosa kita sudah diampuni oleh Tuhan, sudah diampuni oleh Yesus Kristus. Hidup kita sudah dinyatakan di dalam kesempurnaan oleh darah Kristus. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, oleh pengorbanan Kristus, ya, bukan karena perbuatan kita, tetapi karena semata-mata kebaikan Tuhan Yesus, dia rela mati menggantikan kita. Kita yang tadinya adalah orang-orang berdosa yang harus menerima hukuman, tetapi Yesus Kristus rela menerima hukuman itu, dan dengan penuh kerelaan dia memikul salib, penderitaan dan sengsara yang seharusnya kita yang menanggung itu. Tapi dia karena kasihnya, karena dia ingin menunjukkan kasih Allah yang terbesar bagi dunia ini, dia, Yesus, rela menanggung semuanya itu. Supaya Bapak Ibu Saudara dan semua orang yang percaya kepadanya pasti memperoleh hidup yang kekal, pasti diselamatkan ke surga yang kekal satu kali untuk selama-lamanya. Bapak Ibu Saudaraku, rahasia itu dibukakan oleh, ya, Yesus Kristus sesudah dia dipermuliakan di sorga. Dan saat ini Bapak Ibu Saudaraku, Paulus menyampaikan itu adalah merupakan sumber berkat yang terbesar dalam hidup kita. Nah, kemudian Bapak Ibu Saudara, di pasal 3 dan pasalnya yang keempat ini, kemudian Paulus menegaskan lagi, ya, bahwa, ya, doktrin atau pengajaran kasih karunia ini sedang menghadapi
ya pengajaran-pengajaran yang bertentangan dengan kasih karunia yang disebut dengan pengajaran legalisme. Ya, pengajaran legalisme ini selalu ya menekankan bahwa perbuatan-perbuatan manusia ya menuruti segala perintah-perintah, segala aturan-aturan, ya itulah yang menjadikan manusia itu benar. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, itu sudah menjadi hal yang paling pokok dikoreksi oleh Rasul Paulus, ya, bahwa tidak ada manusia yang sanggup melakukan perintah-perintah Tuhan. Tidak ada manusia yang sanggup melakukan ya perintah peraturan yang diberikan oleh Tuhan, dan karena tidak ada sanggup manusia melakukannya, itulah sebabnya Yesus datang ke dunia ini. Amin. Kalau manusia itu sanggup melakukan perintah-perintah Tuhan, untuk apa Yesus datang? Untuk apa dia harus mati di kayu salib? Kalau memang manusia itu ya sanggup melakukan perintah-perintah Tuhan dengan sempurna. Tidak ada Bapak Ibu Saudara yang sempurna. Amin. Dan Bapak Ibu Saudaraku, karena itu Yesus Kristuslah yang menyempurnakan kita. Amin. Di mana kita disempurnakan dan caranya bagaimana dia menyempurnakan kita. Yesus menyempurnakan hidup kita ya dengan mengorbankan dirinya, mengorbankan tubuhnya, mencurahkan darahnya untuk menebus hidup kita dari kuasa dosa dan kuasa maut. Ya, Yesus Kristus memberikan nyawanya menggantikan kita yang seharusnya menerima kutuk dan menerima hukuman karena dosa. Dialah yang dikorbankan, dialah ganti kita, dan dialah menerima segala hukuman itu, tetapi dia bangkit pada hari yang ketiga, dan kita bersama-sama dengan Yesus Kristus mengalami kemenangan itu. Kemenangan lebih daripada pemenang. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, jadi Paulus menjelaskan di pasal 3 dan juga pasal 4, menegaskan lagi bahwa kasih karunia Tuhan, kebenaran kasih karunia Tuhan, Injil kebenaran kasih karunia Tuhan saat ini berhadapan dengan ya ajaran-ajaran yang selalu menekankan atau memaksakan kehendak mereka bahwa ya dengan melakukan hukum Taurat adalah cara untuk orang bisa berkenan kepada Allah. Tapi Paulus mengatakan tidak. Hanya Yesus yang sanggup melakukan hukum Taurat. Amin. Ya Bapak Ibu Saudara. Ya, sehingga saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, dengan selesainya, ya, dengan tuntasnya pekerjaan, ya, tuntutan daripada seluruh perintah-perintah Tuhan di dalam cakupan daripada hukum Taurat itu, perintah apapun itu, peraturan apapun itu, Bapak Ibu Saudara, Yesuslah yang telah melakukannya dengan sempurna. Amin. Bukan manusia, bukan Bapak Ibu Saudara dan saya. Ya, Yesuslah yang melakukannya. Kenapa Yesus? Karena hanya Dia yang sanggup. Ya. Jadi kesanggupan kita adalah apa yang dilakukan oleh Yesus Kristus, dan apa yang dilakukan oleh Yesus Kristus di atas kayu salib itu adalah benar-benar sempurna. Sehingga kita diterima menjadi anak-anak Allah dengan sepenuhnya, bukan setengah-setengah Bapak Ibu Saudara. Ya, jadi bukan pakai syarat Bapak Ibu Saudara, harus ini, harus itu, harus melakukan ini, harus melakukan itu, harus berbuat ini, harus berbuat itu. Tidak. Yesus yang sudah melakukannya bagi Bapak Ibu Saudara dan saya, dan Yesus berkata di atas kayu salib itu sudah selesai. Amin. Nah, jadi saudara-saudaraku, Paulus menegaskan di sini itulah yang sedang dihadapi oleh pemberitaan Injil kasih karunia Allah saat ini adalah upaya manusia untuk membelokkan, ya, upaya manusia untuk memaksakan kehendak mereka, bahwa dengan perbuatan-perbuatan mereka, ya,
bahwa dengan segala upaya kerja keras mereka, itulah yang dianggap sebagai bukti bahwa manusia itu ya benar-benar mengenal Tuhan. Tidak, Bapak Ibu Saudara. Ya, pengenalan kita, pengertian kita tentang kebenaran akan keselamatan hidup yang kekal adalah karena kita percaya kepada apa yang sudah selesai dilakukan oleh Tuhan Yesus di atas kayu salib. Amin. Ya, Bapak Ibu Saudara, tidak lebih daripada itu, ya. Dan tidak mungkin Bapak Ibu Saudara ada yang menandingi pengetahuan kebenaran yang seperti itu. Tidak ada. Tidak ada yang dapat mengalahkan pengertian tentang Yesus Kristus, kebaikannya, ya, kasihnya, di mana kita menerima kebaikan Tuhan itu, ya, tentang penebusan akan hidup kita dari kesia-siaan dan menjadikan kita sekarang sangat berharga di mata Tuhan. Semuanya itu kita terima karena kita percaya kepada firman-Nya. Amin. Ya, Bapak Ibu Saudara, ini sangat luar biasa. Tuhan memberikan kemudahan kepada kita. Amin. Ya, kemudahan dan kelancaran, Bapak Ibu Saudara. Itulah hidup yang kita jalani di dalam Kristus. Mengapa kita, Bapak Ibu Saudara, ya, bertekun terus, mengapa kita setia terus mengikut Kristus, memuji-muji Dia dan melayani Dia tanpa kendor sedikit pun, Bapak Ibu Saudara. Kita terus, ya, dengan penuh semangat, seperti Paulus katakan, janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, tetapi biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Kenapa semuanya itu bisa terjadi dalam kehidupan kita, Bapak Ibu Saudara? Karena kita percaya kepada kuasa kebangkitan Yesus Kristus. Amin. Karena kebangkitan Yesus Kristus telah menempatkan kita di posisi yang tertinggi. Amin. Oh ya, Bapak Ibu Saudara, ya, Yesus menempatkan kita di posisi yang tertinggi di dalam Dia, di dalam Yesus, di mana Yesus sudah mengalahkan segala kuasa-kuasa kegelapan. Yesus telah mengalahkan segala penghalang, menyingkirkan segala penghalang supaya kita dapat bertemu dengan Tuhan dengan sepenuh-penuhnya, dengan seleluasanya. Kita mempunyai akses, dikatakan mempunyai akses kepada Tuhan karena Roh Kudus yang telah dimeteraikan di dalam hati kita, dalam kehidupan kita, menuntun kita setiap hari untuk melihat dan memperhatikan dengan baik bagaimana Tuhan menuntun hidup kita kepada seluruh kehendak-Nya, sehingga saudara-saudara dan saya bisa membagikan berkat yang besar ini kepada semua orang. Amin. Tuhan menjadikan hidup kita menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, karena itulah, ya, di pasalnya yang kelima sampai pasal 6 kitab Galatia, maka kita nanti akan memasuki bagaimana Rasul Paulus menjelaskan tentang prakteknya seperti apa kita sebagai orang-orang yang sudah diterima sebagai anak-anak Allah, sebagai anak-anak Tuhan, seperti apa layaknya. Amin. Seperti apa layaknya kita, ya, Bapak Ibu Saudara, bersikap di hadapan Tuhan dan juga di hadapan manusia sesudah kita mengenal kasih karunia yang besar ini. Amin. Sesudah kita mengerti, ya, kebaikan Tuhan yang sempurna ini, ya, bagaimana sebenarnya kita memperlakukan hidup kita, Bapak Ibu Saudara. Ya, karena hidup ini adalah kesempatan. Dan bahkan dikatakan hidup ini adalah sementara, artinya suatu saat Bapak Ibu Saudara, kita pasti akan meninggalkan dunia ini. Amin. Tapi kita tidak perlu lagi disertai oleh kekhawatiran yang berlebihan. Karena apa? Karena kita sudah dikaruniakan damai sejahtera Tuhan. Kasih karunia-Nya telah memberikan kepada kita suatu jaminan kepastian keselamatan, ya, kepastian keselamatan kekal satu kali dan untuk selama-lamanya. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, namun di sini kita lihat bahwa
saudara-saudara, seperti jemaat Galatia ini, ya, mereka sangat disayangkan oleh Rasul Paulus, ya, karena apa? Karena mereka sudah menerima kebaikan Tuhan, mereka sudah menerima Injil, mereka sudah mengenal Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, mereka sudah menerima pemeteraian Roh Kudus, dan mereka sudah mengenal terang Kristus. Sayangnya, Bapak Ibu Saudara, di dalam perjalanan kehidupan iman mereka sangat terpengaruh, ya, dan jatuh bahkan, ya, sehingga Paulus ingin membangkitkan kembali, ya, semangat mereka yang sudah jauh menyimpang dari kehendak Tuhan, supaya mereka kembali lagi kepada kebenaran kasih karunia Tuhan, supaya mereka mengerti. Bapak Ibu Saudara, terkhusus di sini, ya, Paulus sangat menyoroti agar jangan salah paham, jangan salah mengerti tentang hukum Taurat yang diberikan oleh Allah kepada umatnya Israel melalui Musa. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, karena itu Paulus, ya, meneruskan lagi penjelasannya, ya, untuk bisa memahami dan menempatkan posisi pengetahuan yang benar tentang hukum Taurat. Paulus menyajikan lagi sebuah ilustrasi, ya, sebuah ilustrasi gambaran, ya, tentang hukum Taurat itu sendiri dan bagaimana kita sekarang posisi kita di dalam Kristus berhadapan dengan hukum Taurat itu. Kita harus paham dengan baik, Bapak Ibu Saudara. Karena itu Paulus mengatakan yang dimaksud ialah, jadi dia menjelaskan maksud dari penjelasan yang sebelumnya, ya, tentang bagaimana, ya, kita sekarang memahami posisi kita, kenapa kita bisa menjadi anak-anak Tuhan. Amin. Ya Bapak Ibu Saudara, kenapa kita bisa saat ini diterima, disebutkan, ya, didudukkan posisi kita menjadi anak-anak Allah, menjadi anak-anak Tuhan. Karena apa, Bapak Ibu Saudara? Nah, ini sangat penting Bapak Ibu Saudara untuk dibedakan. Karena apa? Apa yang mau dibedakan? Ya, yang dibedakan apa dengan apa? Yang harus dibedakan penting sekali adalah bagaimana Tuhan Allah, ya, menjadikan orang-orang Yahudi, orang-orang Israel, ya, menjadi anak-anaknya, menjadi anak-anak Tuhan. Itu berbeda dengan kita saat ini, bagaimana kita diterima oleh Tuhan menjadi anak-anak Allah. Bedanya di mana Bapak Ibu Saudara? Bedanya adalah bahwa Tuhan menerima, menjadikan, ya, memilih orang-orang Israel menjadi bangsa, menjadi sebuah bangsa yang kudus, ya, melalui perjanjian atau covenant Allah kepada Abraham, Ishak, dan Yakub. 3 serangkai nenek moyang bangsa Israel. Abraham, Ishak, dan Yakub. Itu adalah, ya, 3 serangkai nenek moyang daripada bangsa Israel yang sering-sering disebut untuk, ya, menjadi rujukan untuk mengetahui bahwa bangsa Israel itu adalah bangsa yang spesial di mata Tuhan, bangsa yang kudus, ya, bangsa yang khusus di hadapan Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara, perbedaannya dengan kita sekarang ini apa? Ya, saat ini Bapak Ibu Saudara, kita menerima, Allah menerima kita, Allah menerima manusia saat ini bukan secara bangsa Bapak Ibu Saudara, secara pribadi. Amin. Karena percaya kepada, khusus kepada salib Kristus. Begitulah cara Tuhan saat ini menerima orang per orang, ya, individu per individu, bukan kelompok Bapak Ibu Saudara. Saat ini Tuhan, ya, berkenan menerima setiap pribadi orang yang percaya, amin, pada Yesus Kristus dan dijadikan menjadi anak-anak Tuhan, menjadi anak-anak Allah
untuk menjalani rencana Tuhan di dalam kehendaknya, yaitu di mana kita sekarang ini adalah sebagai tubuh Kristus. Amin. Kita adalah anggota-anggota tubuh Kristus, di mana kita sudah menerima kebaikan Tuhan, yaitu kita percaya bahwa kita ini adalah orang-orang yang sudah mendapatkan posisi yang permanen di dalam Kristus Yesus, karena Yesus yang telah dipermuliakan itu mengangkat kita menjadi anak-anaknya, menjadi anak-anak Tuhan. Ya, Bapak Ibu Saudaraku, inilah yang menjadi topik kita dalam 1-2 hari ke depan. Bapak Ibu Saudara, kita akan mendalami bahwa kita adalah anak-anak adopsi, ya, anak-anak adopsi. Dan anak-anak adopsi ini, Bapak Ibu Saudaraku, berbeda pemahaman ya masyarakat umum dengan arti daripada adopsi di dalam Alkitab. Ini yang perlu Bapak Ibu Saudara pahami, dengarkan dengan baik. Ya beberapa 1-2 hari ke depan saya akan menjelaskan itu supaya kita mengerti, saudara-saudaraku, kenapa saat ini kita diberikan suatu keyakinan, diberikan kita suatu kepercayaan yang penuh, yang full, ya, bukan setengah-setengah. Bapak Ibu Saudara, posisi kita saat ini, ya, bahwa di dalam kedudukan kita di dalam Kristus saat ini, benar-benar itu adalah posisi yang sangat mantap, katakan begitu ya, sangat mantap, ya, bukan posisi yang masih goyah, bukan kedudukan yang masih bisa dipindah-pindah, Bapak Ibu Saudaraku, seperti kedudukan ya jabatan manusia di dunia ini, ya, yang bisa suatu saat diperoleh dan sebentar lagi, dan itu akan pindah ke pada orang lain. Kursi yang dimiliki saat ini bisa akan pindah dimiliki oleh orang lain, dan seterusnya, Bapak Ibu Saudara. Ya, kedudukan kita tidak seperti itu di dalam Kristus. Amin. Kedudukan kita, posisi kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai anak-anak Allah, bahwa kita ini adalah sebagai anak-anak adopsi yang sudah menjadi dewasa dan bertanggung jawab karena Yesus Kristus yang melakukannya bagi kita. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, jadi ya bahwa di dalam ilustrasi yang kita akan telusuri ya 1-2 hari ke depan ini, di mana Paulus tadi mengatakan di ayat 1, yang dimaksud ialah selama seorang ahli waris belum akil balik, sedikit pun ia tidak berbeda dengan seorang hamba, sungguh pun ia adalah tuan dari segala sesuatu. Nah, di sini Bapak Ibu Saudaraku, kita akan memahami peralihan daripada hamba, ya, hamba dosa menjadi hamba kebenaran, dan peralihan daripada anak-anak yang belum akil balik, anak-anak yang masih harus dituntun, ya, beralih kepada posisi anak-anak Tuhan yang sudah siap bertanggung jawab. Amin. Anak-anak Tuhan yang sudah menjadi dewasa, yang sudah didewasakan oleh Kristus, dan kita adalah pewaris, anak-anak Tuhan yang sudah dewasa dan siap, ya, Bapak Ibu Saudara, melakukan instruksi daripada Tuhan bagi seorang yang dianggap sudah dewasa. Amin. Jadi Tuhan memperlakukan hidup kita bukan seperti anak kecil lagi. Amin, Bapak Ibu Saudara. Karena itulah yang terjadi kepada bangsa Israel, yang berlaku seperti dikatakan anak kecil. Mereka selalu menuntut tanda, mereka selalu menuntut agar Tuhan itu memberikan lagi lebih dan lebih dan lebih lagi bagi mereka, tetapi menurut keinginan daging mereka, bukan menurut kehendak Tuhan.
Sehingga Bapak Ibu Saudara tidak heran kalau akhirnya mereka gagal, bangsa Israel, bangsa Yahudi menjadi gagal, ya, memenuhi rencana Tuhan, padahal Yesus sudah datang ke tengah-tengah mereka. Ya, Yesus sudah hadir di tengah-tengah umatnya Israel, tapi mereka selalu menuntut tanda. Ya, mereka selalu menuntut tanda, mereka selalu menuntut agar Yesus Kristus memenuhi keinginan-keinginan daging mereka. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, itu adalah anak-anak yang bersifat kekanak-kanakan. Ya, anak-anak kecil. Ya, Bapak Ibu Saudara, yang tidak mau percaya kepada Tuhan, walaupun dia tidak melihat, itu adalah sikap daripada anak-anak kecil, ya, anak-anak yang bersifat kekanak-kanakan. Tetapi Bapak Ibu Saudaraku, tanda yang diberikan oleh Tuhan kepada kita tidaklah kurang. Amin. Bapak Ibu Saudara, kita tidak perlu mencari tanda-tanda lagi untuk supaya kita yakin bahwa Tuhan sangat mengasihi kita. Amin. Ya Bapak Ibu Saudara, karena salib Yesus sudah cukup. Amin. Darah Kristus sudah cukup menebus hidup kita, dan kematiannya sudah cukup, bahkan lebih daripada cukup. Pengorbanannya lebih daripada cukup untuk meyakinkan kita bahwa Tuhan itu sangat mengasihi kita. Amin. Bapak Ibu Saudara, Dia sangat mengasihi hidup kita. Kita tidak perlu lagi kita mencari tanda-tanda yang lain yang membuat kita bisa jadi sesat, Bapak Ibu Saudara. Seperti banyak orang saat ini, ya, hanya mencari-cari tanda-tanda, apa tanda, ya, Bapak Ibu Saudara, penglihatan, dan akhirnya iblis, ya, setan menyamar seperti malaikat terang dan menyesatkan banyak orang yang tidak mau percaya kepada firman Tuhan, tapi mereka ingin selalu mencari tanda untuk meyakinkan mereka. Dan itu adalah cara yang menjerumuskan banyak orang saat ini keluar daripada iman dan menyimpang daripada rencana Tuhan. Ya Bapak Ibu Saudara, sehingga banyak orang yang menyesatkan dan disesatkan. Bapak Ibu Saudara, Tuhan ya menempatkan saudara dan saya tidak di posisi itu. Amin. Ya, Tuhan menempatkan kita adalah menjadi anak-anak Tuhan yang dianggap sudah menjadi dewasa dan selalu yakin, percaya di dalam hati bahwa Tuhan Yesus memelihara hidup kita dengan sempurna. Amin. Percaya bahwa Roh Kudus menuntun hati dan pikiran kita, melakukan segala sesuatu yang kita kerjakan, tanggung jawab kita, bahwa Tuhan itu mencukupi apa yang kita perlukan. Amin. Bahwa Dia, Yesus Kristus, sudah membayar, sudah melakukan suatu pekerjaan yang sempurna di atas kayu salib, menebus segala dosa kita, menebus hidup kita dari segala hambatan, segala rintangan yang membuat kita, membatasi kita untuk ya melihat kasih Tuhan. Yesus Kristus telah menyingkirkan semuanya itu di atas kayu salib, dan Dia mengatakan sudah selesai. Sekarang kita menerima ya kelimpahan kasih karunia Tuhan dengan percaya senantiasa bahwa di dalam Kristus kita memiliki keselamatan untuk selama-lamanya. Di dalam Kristus hidup kita sudah diselamatkan, sudah pasti diselamatkan. Bukan mudah-mudahan, semoga-semoga. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, karena itu saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, ya, kita lihat di sini bahwa saat ini kita sangat bangga di dalam Kristus. Kita sangat bangga mengenal kasih karunia Tuhan Yesus, karena itulah merupakan ya jalan yang terbaik yang dipilih oleh Tuhan supaya hidup kita benar-benar ya dipakai oleh Tuhan secara maksimal. Bapak Ibu Saudara, Dia memberikan kita banyak pengertian. Tuhan Yesus memberikan kita banyak pengetahuan yang benar, karena hanya mereka yang mempunyai pengetahuan yang benarlah yang bisa bersikap dengan benar. Amin. Bapak Ibu Saudara, semakin banyak kita mengenali kebenaran firman Tuhan,
maka sebanyak itu juga kita bisa dapat memenuhi kehendak Tuhan. Semakin sedikit kita mengenali kebenaran firman Tuhan, semakin sedikit juga kita mengikuti kehendak-Nya. Karena firman Tuhanlah yang menjadi kekuatan kita, firman Tuhanlah yang menjadi perlengkapan kita, senjata-senjata yang dapat kita gunakan untuk bisa mengalahkan segala godaan di dunia ini, Bapak Ibu Saudara, sehingga kita tidak terbawa arus, tetapi kita tetap berdiri teguh di dalam pengharapan yang sudah Tuhan karuniakan kepada kita. Kita akan tetap bersukacita senantiasa melakukan segala pekerjaan kita. Amin. Bapak Ibu Saudara, bersama-sama dengan keluarga yang kita kasihi, istri, suami, anak-anak kita semuanya, kita percaya bahwa kita bisa terus bersama-sama bertumbuh, menjadi terus semakin didewasakan, dan hidup kita dipakai maksimal oleh Tuhan untuk bisa memberitakan kasih karunia kabar baik ini kepada semua orang. Amin. Karena itu adalah merupakan tanda, kalau bisa dikatakan, bagi Bapak Ibu Saudara dan saya, kalau kerinduan Bapak Ibu Saudara semakin dalam, ingin mengetahui rahasia firman Tuhan, itu artinya Roh Kudus sedang bekerja dengan kuat di dalam diri saudara dan saya. Amin. Seperti pagi hari ini, kita sangat bersyukur kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara, sebelum kita memulai segala aktivitas kita sudah terlebih dahulu diterangi. Hati kita sudah diterangi oleh kebenaran firman Tuhan. Amin. Dan kita tahu, Bapak Ibu Saudaraku, itu semua adalah kuasa daripada Tuhan Yesus, melalui firman-Nya yang terus menggerakkan, memurnikan pikiran kita supaya bisa tetap fokus kepada apa yang bermanfaat, yang Tuhan inginkan, apa yang Tuhan mau, supaya Bapak Ibu Saudara dan saya tetap yakin, tetap percaya bahwa di dalam perjalanan kehidupan kita ini bukanlah perjalanan kehidupan yang ragu-ragu, dan bukan kehidupan yang bimbang yang bisa diombang-ambingkan oleh godaan-godaan dunia, tetapi kita adalah orang-orang percaya yang teguh di dalam pendirian kita bahwa Yesus Kristus adalah pemandu, firman-Nya adalah penerang hati dan pikiran kita, sehingga kita terus menjadi pribadi-pribadi yang bertanggung jawab, karena Tuhan Yesus akan melengkapi apa yang kurang, dan Dia akan memenuhkan segala sesuatu apa yang kita butuhkan, apa yang kita perlukan, supaya kita dapat memuliakan Tuhan, melayani Dia dengan sesungguh-sungguhnya. Karena Roh Kudus yang menolong kita, Roh Kudus yang menjaga, Roh Kudus yang menuntun, firman-Nya yang terus memenuhi hati pikiran kita, supaya kita sebagai tubuh Kristus, sebagai orang-orang yang telah pasti diselamatkan, anak-anak yang diadopsi oleh Tuhan, menjadikan hidup kita di dalam Kristus Yesus agar berjalan selaras sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Dan Bapak Ibu Saudara, kita semua sudah tahu bahwa apabila kita terus membawa diri kita untuk terus diperbaharui dari hari ke hari, maka di dalam kehidupan manusia baru ini, di dalam kehidupan yang baru ini, Bapak Ibu Saudara, Tuhan sangat disenangkan. Amin. Hati Tuhan sangat disenangkan, Bapak Ibu Saudara. Seperti pujian yang mengatakan, menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Amin. Bapak Ibu Saudara, Tuhan yang membangkitkan kerinduan itu di dalam setiap hati kita, karena firman Tuhan terus bergema, firman Tuhan terus disiarkan, kebenaran, kasih karunia Allah terus diberitakan, menjadi berkat bagi banyak orang dan bagi Bapak Ibu Saudara dan saya. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk pagi hari yang indah ini Tuhan. Sungguh mulia Engkau Bapa di surga, karena Engkau menyatakan segala sesuatu bagi kami melalui kebenaran firman-Mu. Firman-Mu adalah pelita bagi dan penerang
untuk jalan kehidupan kami di tengah-tengah dunia yang terkadang kami juga menghadapi hal-hal yang bisa menekan hidup kami di dalam kehidupan ini. Kami tahu kehidupan Kristuslah yang membebaskan kami dari ketakutan, membebaskan kami dari kekhawatiran, dan menggantikannya dengan damai sejahtera dan kasih karunia yang membebaskan kami dari segala ketakutan dan menggantikannya dengan segala kebaikan berkat Tuhan yang mencukupkan dan memelihara hidup kami dengan sempurna. Terima kasih Bapa di surga karena Engkau terus mengajar kami menjadi orang-orang yang bersikap dewasa di dalam iman ini. Roh Kudus yang terus memimpin hidup kami sehingga kami semua bisa melakukan segala tugas pekerjaan kami dengan penuh tanggung jawab dan berbuah kemuliaan bagi nama Bapa di surga. Terima kasih atas berkat-berkat-Mu yang sangat luar biasa, mencukupi apa yang kami perlukan, dan terima kasih juga setiap jemaat-Mu yang dengan penuh kasih sayang daripada Tuhan yang selalu melakukan yang terbaik buat kesatuan kami sebagai tubuh Kristus. Dan biarlah hati kami terus dibangkitkan satu dengan yang lain untuk saling melengkapi, saling mendukung, saling mendoakan supaya nama Kristus terus dipermuliakan melalui kesatuan kami di dalam tubuh Kristus. Terima kasih Bapa di dalam surga, terpuji Engkau karena berkat kasih karunia dari Bapa di surga, dari Tuhan Yesus Juru Selamat kita, dan dari Roh Kudus yang menjadi satu persekutuan dengan kita semua untuk memberkati kita sampai Tuhan Yesus datang Maranatha. Hidup kita selalu dipenuhi dengan sukacita yang dari sorga. Haleluya, amin. Amin. Terima kasih saudara-saudaraku. Selamat pagi untuk kita semuanya. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Semangat, semangat, semangat. Amin. Ya, terima kasih Bu Bet. Shalom semuanya. Ya, terima kasih. Sampai jumpa besok pagi lagi. Tuhan memberkati kita. Amin.